Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan rapat pendidikan tentang membaca rapot pendidikan atau tentang bagaimana membaca rapot pendidikan. Informasi ini disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati STEMED dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada acara penyelesaian implementasi kebijakan pembelajaran dan penilaian tahap 2 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat Bapak Ibu. Ini sambil ngabuburit kita ngomongin rapot pendidikan ya. Ini kalau masuk sebagai satuan pendidikan di beranda itu yang muncul pertama kali adalah summary-nya, ringkasannya. Di ringkasan itu sama seperti tadi filosofinya ya, ditampilkan dulu hasil belajarnya, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian ada indeks karakter. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kebetulan yang ditampilkan hasilnya hijau, kuning, hijau. Sebenarnya ada warna merah, kuning, hijau. Gitu. Jadi kalau yang didampingi nanti ada warna merahnya, itu adalah fokus yang perlu menjadi perhatian. Ini yang kekurangannya di mana? Kuning ini di tengah-tengah gitu ya, rawan lah istilahnya ya, waspada. Sedangkan hijau ini yang sudah baik. Tapi meskipun Bapak Ibu mendampingi satu sekolah, kalau dia hijau semua, masih tetap masih bisa mengupayakan untuk lebih baik lagi. Melihatnya dari mana? Dari nilainya. Jadi ada satuan pendidikan Anda, satuan pendidikan serupa. Kalau dia sudah maksimal, udah paling bagus, terbaik, maka yang tebel-tebel itu pasti akan ada di pojok paling kanan, tertinggi dari skala yang disediakan. Tapi yang seperti ini misalnya mencapai kompetensi minimum, tapi kita lihat abu-abu mudanya itu masih banyak. Berarti artinya meskipun dia sudah mencapai kompetensi minimum, dia masih punya ladang amal untuk lebih meningkatkan lagi ya, sampai jauh di atas kompetensi minimum. Jadi dibuka di Gmail, kemudian tambahkan akun baru, akun kepala sekolah, sehingga komputer yang ada di sekolah yang sedang digunakan itu mengenal bahwa ini ada user baru. Nanti masuknya kalau sudah diaktifasi di Gmail, masuknya nanti menggunakan akun kepala sekolah. Itu kendala yang pertama. Kendala login ini luar biasa mendominasi ya. Kemudian yang kedua, kendala cara membaca. Kita belum ngomong tentang memaknai dan memahami ya, baru membacanya saja. Kalau di sini kemampuan literasi jelas ya, ini adalah indikator yang sedang dilaporkan. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian indeks karakter. Yang ada di dalam kapsul warna hijau, kuning itu adalah label dari capaian kategori tersebut. Jadi kalau misalnya kita bilang indeks karakter berkembang, hijau. Hijau itu indikator warna bahwa sudah aman, gitu ya. Berkembang adalah labelnya. Nah, kemudian di bawahnya, ini kalau selengkapnya ini diklik, ini adalah penjelasan tentang kategorinya itu. Yang dimaksud berkembang itu apa sih? Langsung bisa dibaca. Tapi yang dimaksud dengan kemampuan literasi itu apa? Jadi kemampuan literasinya mencapai kompetensi minimum. Mencapai kompetensi minimum artinya sebagian besar peserta didik telah gitu ya. Terus ada pertanyaan lah, kemampuan literasi itu maksudnya apa? Supaya tahu, maka diklik yang ada II kecil di belakangnya kemampuan literasi. Ada I bulat itu loh mas. Nah, jadi deskripsi kemampuan literasi itu apa? Harus
ngeklik yang I-nya. Kalau literasi numerasi selama ini kampanyenya nggak kurang-kurang, jadi nggak banyak pertanyaan. Tapi begitu kita ke variabel yang lain, ke indikator yang lain, iklim keamanan, misalnya gitu ya. Nah ini hati-hati. Jadi ada juga ternyata satuan pendidikan yang masih berpikir iklim keamanan itu ada kaitannya dengan punya satpam apa tidak, ada pussatpam apa tidak, begitu. Jadi ingin tahu iklim keamanan yang diukur di asesmen nasional itu apa, maka diklik yang I-nya, gitu. Kemudian yang kedua, yang juga cara membacanya masih belum banyak yang memahami adalah di situ iklim keamanan rentangnya 1 sampai 3. Apa sih? Apa 3 itu sama dengan 100? 1 itu sama dengan 0, karena kan biasanya gitu ya. Nilai itu kan selalu 0 sampai 100, 0 sampai 100, sekarang tiba-tiba 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3, karena kategori kita itu traffic light-nya hanya ada 3 rambu-rambu. Merah, kuning, hijau. Kalau sudah hijau itu 3. Kalau kuning itu 2. Kalau merah itu 1. Analoginya kayak IPK. Kalau semua nilainya A berarti 4. Gitu ya, nilainya kan IPK-nya 4. Jadi kalau ada jadi misalnya ilustrasi, ada 2 anak kembar kuliah beda fakultas. Yang satu di teknik elektro, yang satu di teknologi pertanian. Sama-sama udah semester 7, sama-sama udah ngumpulin 90 SKS. Orang tuanya kan kadang-kadang nggak paham ya, teknologi pertanian tuh belajarnya apa, mata kuliahnya apa, ya udahlah pokoknya terserah aja belajarnya kayak apa. Teknik elektro mata kuliahnya apa juga nggak paham. Tapi yang dilihat sama orang tua kan IPK-nya. Kalau yang teknik dan teknologi pertanian IPK-nya 3,8, orang tuanya kan bisa menyimpulkan, oh dari 90 SKS itu dominasi nilai anaknya apa? A, karena 3,8 mendekati 4, gitu kan? Sedangkan anak satunya yang di teknik elektro IPK-nya 2,1. Kira-kira kata bapaknya, ini anakku mungkin nggak dapet A. Mungkin, tapi dikit banget gitu kan? Karena lebih condong ke nilai C, betul ya? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendampingi satuan pendidikan, angka indeksnya itu 1,2, itu artinya lebih dominan aspeknya itu kurang. Karena kurang itu 1. Tapi kalau yang didampingi ternyata sudah 2,9, artinya hampir seluruhnya baik. Baiknya itu adalah mata kuliah di dalam iklim keamanan. Contohnya gitulah ya. Analoginya sama IPK kan, 90 SKS itu mata kuliahnya apa? Boh lah gitu ya. Iklim keamanan itu di dalamnya komponennya banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari kekerasan seksual, perundungan, hukuman fisik, penyalahgunaan narkotika, kesejahteraan psikologis guru, kesejahteraan psikologis murid. Ngomongin perundungan aja di dalamnya itu ada komponen lagi. Pengalaman siswa dirundung di sekolah. Kemudian konsep guru tentang perundungan. Masih banyak loh guru kita yang berpendapat bahwa perundungan itu ya hanya kenakalan wajar aja. Atau yang punya konsep bahwa yang dirundung itu biasanya ya anak-anak yang lemah secara mental. Jadi ada pengalaman perundungan, ada konsep, ada efikasi diri menangani perundungan, ada program pencegahan perundungan. Jadi si nilai iklim keamanan ini mewakili banyak komponen di dalamnya yang tidak seluruhnya bisa dilihat di rapor pendidikan. Karena kalau ditampilkan seluruhnya di rapor pendidikan, nanti isi rapornya bisa banyak pages, berhalaman-halaman, malah jadi pusing. Ini yang mau dibaca yang mana dulu gitu. Jadi yang ditampilkan di rapor pendidikan ini Bapak Ibu, ini cuma bagian atasnya doang.
kami sebutnya sebagai level 1. Level 2-nya kelihatan nanti kalau diunduh Excel-nya. Level 3-nya di Excel-nya nggak kelihatan, di sininya juga nggak kelihatan. Karena mempertimbangkan ini kali pertama di launching, kalau terlalu banyak informasi malah akan terlalu sulit untuk dicerna. Tapi pemahamannya gitu, kalau 3 artinya apapun komponen pendukung iklim keamanan, ini udah oke semua. Kalau 1,9, wah ini ya masih menuju ke sedang, belum menuju ke baik. Berarti ayo kita lebih baik lagi. Itu cara memahami 1 sampai 3. Kemudian banyak lagi pertanyaan yang ini. Kalau misalnya saya kuning di sini waspada. Kalau saya sudah lebih baik dari waspada, kemudian saya dapat apa predikatnya? Nah, itu yang tidak bisa diketahui sekolah. Tetapi kalau dinas, karena bisa mendownload hasil semua satuan pendidikan, dia bisa melihat semua kategori secara lengkap. Jadi yang nanti sekolah akan lihat tahun depan itu adalah kenaikan nilainya dia, dan kalau misalnya berubah kategorinya, maka warnanya akan berubah. Tapi bisa jadi nilainya meningkat, kategorinya tidak berubah. Biasa ya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk dinyatakan excellent itu harus nilainya 85. Dia tadinya nilainya 70, ngulang lagi mata kuliah dapat 82, naik nilainya, tapi tetap aja nggak bisa predikatnya berubah. Itu juga nanti akan bisa terjadi pada hasil rapor pendidikan. Ke bawah lagi, kita akan skip aja. Ke bawah nanti sampai akhirnya tadi dari hasil belajar, proses, kemudian kompetensi GTK. Kalau ke bawah lagi, ini adalah summary. Jadi yang hasil sebenarnya detailnya ada di mana, harus diklik lihat keseluruhan data. Ini sebenarnya ada, tapi memang karena saya pakai akun dummy ya Bapak Ibu ya. Jadi sedemikian rupa mengubah paradigma supaya tidak meranking dan membandingkan itu, sehingga sistem delivery-nya memang sangat dibuat terbatas. Kalau Bapak Ibu sebagai dinas, Bapak Ibu nggak punya nilai satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu punya hanya predikatnya aja. Tadi itu mencapai kompetensi minimum. Tapi mencapai kompetensinya apakah di 1,8, 1,9, 2,1, dinas nggak tahu. Yang dinas tahu adalah nilai rata-rata seluruh sekolah. Jadi saya di sekolah di dinas ini ada 30 SMA. Ya rata-rata 30 SMA itu ada angkanya diberikan ke dinas. Tapi masing-masing sekolah pertama, kedua, ketiga sampai ke 30 itu nilainya berapa tidak diberikan ke dinas. Jadi urusan nilai sekolah hanya sekolah yang tahu. Dinas nggak tahu, boro-boro saya gitu ya maksudnya. Meskipun kami di Pusat Assessment yang mengolah hasil dari Assessment Nasional, jadi angka-angka ini juga dari kami, tapi begitu sudah di rapor pendidikan, kami tidak punya akses untuk melihat per setiap akun satuan pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke hasilnya sendiri, nah di sini yang banyak sekolah jadi bingung. Kalau yang tadi kan si kuning-kuning ini labelnya ya di bawah kompetensi minimum, kemudian di sini kan penjelasan di bawah kompetensi minimum itu maksudnya apa? Betul ya? Tadi waktu masih di beranda, waktu masih summary. Tapi begitu sudah masuk ke rincian detail, di bawah ini bukan lagi deskripsi apa itu di bawah kompetensi minimum. Di sini adalah penjelasan komponen-komponen apa yang diukur pada literasi membaca. Jadi nuansanya beda. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di hasil mendetail, setiap satuan pendidikan bisa melihat nilai dia berapa, nilai rata-rata kabupaten kota di lokasinya dia berapa, provinsi, nasional, tapi ada yang berbeda dengan satuan pendidikan yang serupa seluruh Indonesia.
Nah, yang serupa seluruh Indonesia itu yang bagaimana yang kondisi sosial ekonominya setara, baik itu dari akses satuan pendidikannya maupun dari segi sosial ekonomi murid-muridnya. Ini kalau ke bawah nanti sama senada ya. Nah, sebentar, yang I-nya kalau diklik, I-nya tadi kan kalau diklik dia menjelaskan apa itu kemampuan literasi ya. Kalau di sini ketika itu diklik itu penjelasan bagaimana makna dari angka-angka itu. Jadi agak beda memang Pak. Jadi yang sudah melototin di bagian beranda, begitu masuk ke rincian detail mereka akan menemukan, loh kok ini ngomonginnya beda, sehingga muncullah pertanyaan saya, disorientasi itu maksudnya apa? Karena tidak muncul di bagian bawahnya ya. Kalau ingin mendetail, unduh aja di Excel-nya. Jadi kalau saran saya, ini sambil menjelang waktu akhir-akhir ngabuburit, Bapak Ibu memastikan pertama bahwa sekolah sudah mampu mengakses, itu yang pertama. Kalau sekolah belum mampu mengakses, tanyakan kepada kepala sekolahnya, apakah ada email notifikasi dari belajar.id. Kalau ada, maka email akun belajar.id yang ada di emailnya itu diaktifasi melalui Gmail. Kemudian membuka. Nanti ketika sudah membuka, diunduh, di-download hasil downloadannya, itulah yang kemudian akan Bapak Ibu jejerkan gitu ya. Beberapa sekolah sekaligus, kemudian dilihat mana yang daerah satuan pendidikan mana yang komponennya masih merah. Apakah merah itu merah untuk semuanya? Kalau Bapak Ibu misalnya membina 5 sekolah di komponen tertentu semuanya merah, berarti ini diskusinya udah nggak lagi dengan kepala sekolah, diskusinya sudah dengan dinas. Karena ini jelek semua nih di beberapa satuan pendidikan. Nah, hasil unduhannya seperti apa? Mungkin bisa langsung unduh aja. Nah, ini hasil unduhannya. Ini hasil unduhan satuan pendidikan. Ke kiri lagi Mas, nggak bisa lagi ya? Ada nama indikator. Nah, ini kepotong ya. Nama indikator itu arti ada depannya A, D, C, D, E, itu dimensi yang tadi 5. Habis itu ada angkanya. Kalau A.1 itu artinya lagi ngomongin dimensi yang paling atas, level 1. Itu yang kayak literasi, numerasi, karakter, itu yang bisa kelihatan di dashboard tadi. Tapi begitu ngomongin A.1.1 itu adalah indikator level 2. Informasi yang lebih spesifik dari kemampuan literasi. Tidak ditampilkan di dashboard yang tadi layar tangkapnya. Adanya cuma di Excel versi unduhan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dashboard warnanya kuning, pengen tahu kuning itu mana yang sebenarnya jadi penyakitnya, maka lihatnya di Excel unduhannya. Ini contohnya ke bawah, dimensi D misalnya tentang iklim keamanan. Nah, misalnya ini ya, tentang kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dia 1,81. Komponennya ada manajemen kelas, dukungan afektif, aktivasi kognitif. Paling rendah di aktivasi kognitif 1,73. Oh, berarti ini yang bisa di-improve. Oke. Kemudian misalnya ngomongin tentang D.4. Tentang keamanan. Iklim keamanan sekolah 2,31. Kekerasan seksual masih 2, berarti bahaya ya. Jadi apa nih dari iklim keamanan ini yang jelek, mana yang bagus, melihatnya nggak bisa di dashboardnya Bapak Ibu. Melihatnya harus melalui unduhan Excel-nya. Makanya lebih baik minta diunduhan Excel-nya, dikirimkan ke Bapak Ibu gitu ya. Jadi di sini kelihatan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah, psikologis murid masih masalah, psikologi guru masih masalah. Terus Bapak Ibu membayangkan psikologi guru murid itu apa? Nah, nanti kalau karena saya pakai akun dummy ya, jadi masih capaian tidak berlaku. Tapi kalau
dari akun resmi Satuan Pendidikan, ini nanti sudah ada keterangannya. Digeser ke kanan lagi, Mas. Nah, ini adalah rata-rata nilai di kabupaten kota, di provinsi, nasional, dan sekolah yang serupa. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja melalui Excel spreadsheet ini untuk melihat disorting dari nilai terendah sampai paling tinggi gitu ya. Jadi yang paling masalah di sekolah ini apa? Kemudian kalaupun di sekolah itu tidak ada masalah, sudah di atas 2 semua, bandingkan dengan rata-rata di kabupaten, di provinsi, di nasional, apakah juga semuanya memang tinggi, jadi sekolah itu sebenarnya nggak istimewa. Itu bisa menjadi cara Bapak Ibu untuk memulai berdiskusi dengan sekolah yang Bapak Ibu dampingi, kita ingin memperbaikinya mulai dari yang mana? Dari yang terendah. Jadi memang ini development yang pertama, baru pertama kali, banyak keterbatasan, sehingga kalau hanya melihat di dashboardnya, informasinya tidak begitu lengkap. Yang lebih lengkap adalah di Excel hasil undian. Demikian dari saya, supaya ngabuburitnya nggak kelamaan, nanti Bapak Ibu ngantri ngambil makanan. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi sekaitan dengan membaca rapat pendidikan atau membaca hasil rapat pendidikan yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Pada video mendatang, video ketiganya akan disampaikan informasi beberapa persoalan sekaitan dengan rapat pendidikan ini yang dibahas oleh Ibu Rahmawati. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.